Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Wa bi sanadil muttasil ila mu'allif hadzal kitab al-azim al-alim al-alamah al-aribillah al-qadi Abi Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani taghammadallahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannati amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi barakatihi fi darain amin. Faslun, ini adalah satu fasal. Wal istinja'u, dan beristinja, wajibun adalah wajib, minal bauli, daripada buang air kecil, wal ghaiti, dan buang air besar, wal afdalu, dan yang paling utama, ayastanjia, agar seseorang beristinja, bil ahjari, dengan batu, summa, kemudian, yutbi'uha, mengikutkan batu tersebut, bil ma'i, dengan air, wa yajuzu, dan boleh, ayyaqtasira, untuk meringkas seseorang, alal ma'i, beristinja atas air saja, au ala thalathati ahjarin, atau boleh juga dari atas dengan menggunakan 3 batu, yungqi, yang bisa menghilangkan, bihinna, dengan 3 batu tersebut, al mahalla, tempat najis. Fa idza arada, maka apabila seseorang berkehendak, al iqtisara, untuk meringkas, ala ahadihima, atas salah satunya, salah satu air atau batu, fal ma'u, maka penggunaan air, afdalu, lebih utama. Wa yajtanibu, dan hendaklah seseorang itu menjauhkan diri, istiqbalal qiblati, menghadap kiblat, wastidbariyaha, dan juga membelakangi kiblat, fis sahra'i, di tanah lapang. Wa yajtanibu, dan juga menjauhi seseorang, al baula, buang air kecil, wal ghaita, dan juga buang air besar, fil ma'i, di air, ar-rakidi, yang tergenang, wa tahta syairati, dan juga di bawah pohon, al-musmirati, yang berbuah, wa fit tariqi, dan juga menjauhi daripada beristinja di jalan, wa zilli, dan juga tempat berteduh, wasaqbi, juga tempat kumpul, wala yatakallamu, dan juga jangan berbicara seseorang, alal bauli, atas buang air kecil, wal ghaiti, dan buang air besar, wala yastaqbilu, dan hendaklah jangan menghadap seseorang, asyamsa, matahari, wal qamara, dan juga menghadap bulan, wala yastadbiru huma, dan juga jangan membelakangi matahari dan bulan. Kita akan jelaskan ini syarah daripada istinja tadi yang sudah disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, Faslun fil istinja, ini tentang istinja, tentang buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Ini wajib, satu hal yang wajib. Istinja, membersihkan diri dari najis, ini hukumnya wajib. Bahkan keterangannya di dalam kitab I'anah itu sebutkan, orang memakai pakaian yang ada najisnya itu dengan sengaja, bukan darurat, itu hukumnya kalau pakaiannya kering atau najisnya kering, maka makruh memakai pakaian yang ada najisnya. Kalau pakaiannya itu basah, maka hukumnya haram. Bahkan Rasulullah SAW sudah pernah saya sebutkan dulu,
ketika kebiasaan orang Arab itu, ya, kebiasaan orang Arab bahwa kalau lahir anaknya mereka akan memotongkan kambing, ya, memotongkan kambing. Tetapi darahnya itu nanti diambil kemudian dipeper ke kepalanya bayi, ya, itu namanya akikah. Nah, ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, ya, syariat itu nggak boleh, ya. Maka Rasulullah ganti adatnya yang baik tetap dilaksanakan, adat yang baik tetap dilaksanakan, tetapi meperin najis ke kepalanya tidak dilaksanakan karena haram hukumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak merusak atau tidak menghancurkan seluruh kebiasaan adat itu, yang tidak semuanya dihancurkan. Kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat tetap dilaksanakan. Di dalam hadis Abu Daud bahkan ada seorang dukun, ya, ada seorang dukun datang pada Rasulullah, dia masuk Islam. Jadi dulu sebelum dia masuk Islam dia tukang nyembur orang, tukang jampe-jampe, ya, dia punya mantra-mantra jahiliyah ketika belum masuk Islam, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, apakah mantra-mantra ini ilmu-ilmu saya masih saya boleh pakai? Ya, kata Rasulullah, coba perlihatkan, ya, tunjukkan apa aja yang kamu baca. Maka akhirnya orang itu pun, yang mantan dukun itu, dia membacakan mantra-mantranya. Setelah dia baca mantra-mantranya, maka Rasulullah pilih-pilih, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, karena yang ini tidak mengandung syirik, yang ini mengandung syirik, yang ini nggak boleh, haram. Nah, gitu. Jadi jampe-jampe aja masa boleh, ya. Bahkan itu bukan jampe-jampe dari Nabi, itu jampe-jampe jahiliyah. Maka ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Adat bisa dijadikan hukum, ya. Misalnya masalah ini yang sering terjadi. Ada hadis, ya, man intasaba ila ghairi abihi, barang siapa menasabkan seseorang kepada bukan bapaknya, maka, ya, ancamannya tidak akan mencium bau surga. Ancamannya tidak akan mencium bau surga. Lah, orang Arab itu adatnya mereka nasab itu ditaruh di nama belakang. Misalnya ada orang Muhammad, bapaknya Abdullah, jadi Muhammad Abdullah, itu biasa. Bahkan kita kalau lagi mau umroh kan nama 3 disuruh. Nama kita, ya, kalau kita namanya cuma 1, ya, bapak kita, kakek kita, baru boleh dapat apa istilahnya, pisah, ya. Nggak tahu kalau sekarang apa masih begitu, ya. Karena memang orang Arab itu nama orang tua itu nama belakang. Misalnya Muhammad Asy-Syafi'i itu nama kakeknya Syafi', ya, kakeknya yang keberapa gitu, ya. Ya, nama aslinya Muhammad bin Idris, ya. Tapi Muhammad bin Idris, ya, nanti Syafi' itu kakeknya, ya, buyut, ya, Imam Syafi'i. Jadi akhirnya dikasih nama Syafi'i, gitu. Itu biasa. Dan itu kalau ada orang memberi nama belakang bukan nama orang tuanya, maka itu tidak akan mencium baunya surga, itu diancam, ya, diancam tidak mencium bau surga. Itu, tapi itu adatnya orang Arab. Orang Indonesia itu biasa, ya. Ada orang namanya Ani nikah sama Susilo, ya, maka diganti namanya, ditambahin Ani Yudhoyono. Ani istrinya Yudhoyono, tapi niat menamakan Yudhoyono di belakang nama Ani itu bukan bahwa Ani anaknya Yudhoyono, karena orang Indonesia itu udah paham nama belakang itu maksudnya adalah nama suaminya. Ada orang perempuan punya suami namanya Firman, diganti namanya jadi Bu Firman. Kalau secara artinya apa? Bu Firman berarti ibunya si Firman, atau si bapak manggil anaknya Umi, ibu saya kan namanya Umi. Maksudnya itu Umi siapa? Umi anak saya, ibunya anak saya, bukan uminya saya. Kalau umi saya nanti jadinya zihar, ada bab zihar nanti, ya, menyamakan istri dengan orang yang haram dinikahi. Tapi memang orang Indonesia adatnya begitu, ya. Ada kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud lafaz itu tergantung niat yang melafazkan. Kalau memang dia melafazkan itu tidak ada niat untuk menisbatkan nama suami sebagai orang tuanya, itu ya tidak haram, ya. Itu namanya al-adatu muhakkamatun. Adat itu jadi hukum. Tapi kalau orang Arab jelas,
Nama belakang pasti nama orang tua, sehingga kalau dia menamakan pada nama selain orang tua itu haram ya. Bahkan itu Zaid bin Harisah itu ya, Zaid bin Harisah itu dulu namanya Zaid bin Muhammad ya. Waktu itu belum ada pengharaman mengangkat anak dan dinisbatkan kepada nama bapak angkat, itu belum ada. Sehingga surah Al-Ahzab turun ya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan seterusnya itu ayatnya tentang apa? Jangan memanggil anak ya angkat dengan namanya, tapi kembalikan kepada nama aslinya, itu bapaknya. Makanya Zaid bin Muhammad diganti menjadi Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi ya. Ya, anak angkatnya Nabi itu Zaid bin Muhammad tadinya. Haram. Itu apa namanya? Adat. Al-adatu muhakkamatun. Adat menjadi hukum ya. Ya. Kalau orang Indonesia enggak apa-apa manggil istrinya Umi. Maksudnya kan bukan Umi saya. Bukan Umi kan artinya ibu saya artinya. Uminya anak-anak saya, maksudnya begitu ya. Jangan ini haram ini. Sama seperti kamu menyamakan istri kamu dengan ibu kamu, itu zihar itu namanya. Ya, itu aja ada kalau orang sini bilang ya, bukan ada-ada aja ada. Faslun, ini adalah satu fasal fil istinja, tentang istinja ya. Wa adabi qadil hajati, dan adab-adab ya, untuk menuntaskan hajat atau buang hajat. Wal istinja'u, sedangkan istinja itu huwa ya. Lapat istinja itu min najautu asyai'a ya. Najautu asyai'a ay qata'tuhu, aku telah memutuskan dari satu perkara ya. Ay qata'tuhu, maksudnya ya, istinja itu asal katanya dari qata'tuhu, seperti lapat qata'tu, aku telah melepas, memutus daripada buang air, selesai udah ya, menyelesaikan sesuatu. Faka'anna seakan-akan al mustanjia, seakan-akan orang istinja itu yaqta'u ya, memutus bihi dengan istinja itu al adza ya, perkara yang menyakitkan an nafsihi, daripada dirinya. Apa sih yang menyakitkan ya, yang menyusahkan? Yaitu buang air, karena orang tersiksa juga kalau lagi pengen buang air, lagi naik mobil bis pengen kencing misalnya kan, itu kalau nggak cepat berhenti itu susah itu ya. Nah ketika dia sudah istinja, maksudnya dia sudah menyelesaikan, sudah melepaskan daripada kesusahan, melepaskan daripada perkara yang menyakitkan dirinya, yaitu ya, jadi orang tuh kalau nggak bisa buang air besar, buang air kecil itu bahaya itu ya, itu bisa operasi itu ya, mahal itu ya. Istinja itu wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Istinja itu adalah wajib ya, bukan sunnah, wajib membersihkan daripada hadas dari najis itu wajib. Baik min khurujil bawi, baik daripada karena keluarnya air kencing, wal ghaiti, dan keluar buang air besar. Bil ma'i, yaitu istinja itu dengan air. Au al hajari, dan juga boleh juga istinja dengan batu. Wama, dan apa-apa fi ma'nahu, yang semakna dengan batu. Apa itu? Min kulli jamidin, daripada setiap benda yang keras, tahirin, yang suci, qali'in, yang bisa menyerap atau yang bisa menghilangkan ya, ghairi muhtaramin, dan benda itu tidak benda yang dimuliakan ya. Jadi istinja itu boleh dengan air, kedua dengan batu, dan apa-apa yang semisal dengan batu. Apa semisal dengan batu? Batu bata itu semisal. Pakai apa istilahnya, karpet bisa ya, potongan karpet. Bahan juga bisa, apalagi ya, tisu ya, yang umum itu tisu. Yang penting bisa menghilangkan daripada najis, tapi syaratnya ghairi muhtaramin, tidak boleh dengan perkara yang dimuliakan. Apa sih? Makanan ya, misalnya roti bekas ya, ini daripada dibuang buat istinja misalnya, haram itu muhtaramin, kan masih dikasih, bisa dijadiin kering, roti kering tuh ya, dikeringin ya. Ini namanya muhtaram itu yang dimuliakan ya. Kalau manusia muhtaram itu manusia yang selain daripada jinah muson ya, selain daripada tarikus sholat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, kemudian orang yang sudah beristri tapi masih berzina, itu namanya ghair muhtaramin ya. Kalau dia kelaparan, kalau dia kehausan, enggak usah dibantu dia, biarin aja ya. Namanya ghair
muhtaramin. Kalau apa istilah makanan yang dimakan itu termasuk muhtaram, itu tidak boleh dipakai istinja. Sehingga apa? Kalau dia pakai juga walaupun menghilangkan, itu istinjanya dianggap tidak mensucikan, tetap dianggap najis. Apa sih? Karena ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah keringanan Allah itu tidak boleh ya digantungkan dengan kemaksiatan. Ya, rukhsah tidak boleh digantungkan dengan kemaksiatan. Jadi kalau keringanan itu ya harus perkara-perkara yang baik. Misalnya kayak ada orang misalnya rukhsah mau ke Bandung, niatnya ngerampok. Saya sebagai perampok yang beriman, maka saya harus sholat jamaah qashar. Boleh nggak? Tidak boleh, haram. Ya harus sempurna. Ya, mau sholat sempurna 4 rakaat nggak boleh dijama' dan nggak boleh di qashar. Kenapa? Karena ar-rukhsah itu keringanan dari Allah. Keringanan itu tidak boleh kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ada orang lagi nikahan ya, perempuan nikahan pakai gincu menor, ya, makeupnya menor. Saya jamak salatnya katanya. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Dan ya menor di depan laki-laki yang bukan muhrim itu kan nggak boleh, ya. Masa gara-gara kawinannya dipajang di depan orang, ditonton, kemudian dia jamak salatnya. Alasannya apa? Karena kalau misalnya nggak dijamak ini makeupnya luntur. Iya, karena ada yang begitu ya. Ya kalau saya sholat Johor, makeupnya luntur, nanti sekalian asar. Kalau bisa sekalian Isya, jadi 4 jamaknya. Iya, itu nggak boleh. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Ya, kayak ada orang badal haji, semua dikumpulin. Ya, 10 orang badal haji. Ya, ada yang begitu ya. Ya. Tidak boleh, karena apa? Muhtaram ini yang dimuliakan, maka dia tidak boleh dipakai untuk beristinja dengan batu. Kenapa? Karena istinja dengan batu ini bagian daripada keringanan dalam agama. Maka keringanan itu tidak boleh ya untuk perkara yang maksiat. Maka ketika seorang maksa juga istinja ya, cebok pakai roti, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu tetap walaupun hilang, tetap dianggap tidak suci. Walakin tetapinya al-afdalu, yang paling utama istinja itu dengan apa? Ayastanjiya awalan bil ahjar tsumma yutbi'uha saniyan bil ma'i. Yang paling utama 2 kali dia pakai batu 1, yang kedua dia ikutkan dengan air. Jadi 2 kali. Ini kebiasaan orang Masjid Kuba zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai tisu dulu. Ya, kadang-kadang begini nih, takutnya kita kelamaan di WC. Ya, takutnya kita kelamaan di WC, apalagi yang jarang olahraga itu anyangan kalau orang bilangnya, anyang-anyangan. Jadi dimasukin tisu dulu, tisu ambil, ditempelin di kemaluannya, kemudian dia keluar WC dulu biar enggak lama-lama. Kira-kira udah tiris semua, udah istilahnya kencingnya itu kira-kira udah keluar semua, masuk lagi siram. Itu lebih bagus. Biar enggak lama-lama di WC, kan WC tempatnya setan, ya gitu. Yang paling utama juga disebutkan kalau bisa 2 kali. Kenapa? Tujuannya agar tidak banyak menggunakan air, tidak banyak membuang air. Jadi kalau pakai batu dulu, ya, atau tisu lah, ya. Wal wajibu, dan yang wajib dengan batu atau tisu itu salatu masahatin, ya, dengan cara 3 usapan. Walau bisalah satu atrafi hajarin, walaupun 3 usapan itu dengan menggunakan sisi 3-nya batu. Jadi batu 1 tapi sisinya bisa dipakai 3-3-nya. Ya, hajarin wahidin, yaitu dengan menggunakan batu yang 1. Jadi kalau beristinja ini ya minimal dengan batu atau dengan tisu minimal harus dengan 3 usapan minimal. Kalau kurang itu belum, ya, harus 3. Wajib. Lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Lah kalau kita pakai tisu berarti kita 3 kali ngusap. 1, ya, ambil lagi 2 tisu, 3. Kalau batu 3 batu, atau batunya 1 tapi gede, ada 3 sisi yang bisa dipakai untuk ngusap daripada kotoran. Baik buang air besar sama buang air kecil. Kalau kita emang bisa, ya, kalau kita bisa, ya, praktek gitu. Karena orang Indonesia nggak biasa nih kayak begini. Orang Indonesia biasanya pakai air. Itu boleh, ya. Kemudian
Wa yajuzu dan boleh dia ayak tasira untuk meringkas ya. Wa yajuzu dan boleh ayak tasira untuk meringkas siapa al-mustanji, orang yang istinja, alal ma'i atas air saja, au ala salasati ahjarin, atau boleh juga atas 3 batu. Yungki yang bisa menghilangkan bihinna dengan batu tersebut atau air tersebut al mahalla tempatnya najis. Jadi boleh meringkas. Maksudnya begini, kita ini istinja dengan batu, istinja dengan air ini pilihan. Maksudnya boleh pakai batu aja, boleh pakai air saja, walaupun yang paling utama adalah air ya, karena yang namanya istinja dengan batu pastinya ya itu tidak mungkin bersih 100% ya, karena ada sisa kering yang di ujung kemaluan misalnya. Tapi kalau air kan bisa hilang semua. Tapi boleh, itu termasuk yang dibolehkan, termasuk keringanan dalam agama ya. Ya inilah yang menyebabkan ada larangan Nabi mengatakan kalau kalian bangun tidur ya tidak boleh nyelup tangan langsung ke ember. Kenapa? Karena orang-orang dulu ya, para sahabat itu kebanyakan mereka banyak istinjanya itu dengan batu ya. Sehingga nanti khawatir kalau lagi tidur keringetan, kemudian tangannya gerayangan kemana aja, kemudian ya bangun-bangun main kobok-kobok aja itu air ya. Jadi airnya bisa jadi bernajis ya, karena tangannya keringetan megang-megang garuk-garuk, kemudian airnya main dicelup-celup aja tangannya. Maka dilarang oleh Nabi dulu. Kalau kita insya Allah enggak. Kenapa? Karena kan kita istinjanya pakai air ya. Kemudian in hasala al inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yunqi ya, wa yusannu ba'da dzalika at-taslisu ya. Kemudian jika seseorang beristinja dengan selain air ya, maka dia wajib dengan tiga tisu misalnya. Kemudian ya in hasala al inqa'u biha, jika dengan 3 itu bisa sudah menghilangkan seluruh najisnya. Wa illa, maka apabila tidak bisa menghilangkan seluruh najisnya, zada, maka dia pun nambah alaiha atas istinja tersebut, atas najis tersebut, hatta yungqiya, sehingga menghilangkan najis tersebut. Wa yusannu, dan disunahkan ba'da dzalika at-taslis, sunahkan untuk 3. Maksudnya begini, kalau kira-kira pakai tisu dia menghilangkan kotoran, buang air besar atau buang air kecil sama aja. Setelah ternyata udah 3 kali belum bisa ya, atau 3 kali selesai, udah selesai. Maksudnya benar-benar najisnya udah habis, nggak ada lagi ya. Diambil pakai tisu 3, betul-betul kering udah ya, maksudnya udah hilang buang air besar misalnya ya. Kemudian ternyata masih ada. Kalau masih ada nambah lagi. Jadi 4. Ya kan 3 belum selesai nih. 3 kan wajib. Tapi ternyata 3 belum selesai, maka nambah, jadi tambah tisu lagi jadi 4. Ya, tapi kalau udah 4 berarti kan genap. Maka kalau udah genap, yusannu ba'da dzalika taslis, diganjilkan. Ya, jadi kalau memang udah 4 ini udah bersih betul, jangan berhenti. Karena ada kesunahan untuk diganjilkan. Tambahin lagi 1 jadi 5. Kalau 5 enggak bisa, 6 misalnya. 6 baru bersih karena saking banyaknya misalnya. Maka tambah lagi jadi 7. Itu sunnah, tidak wajib tapi. Yang wajibnya minimal 3, yang wajibnya minimal 3. Tapi kalau udah lebih maka disunahkan untuk ganjil. Paham ya? Dengan syarat udah hilang semua. Jadi kalau misalnya buang air kecil nih, ujungnya ya. Itu ujungnya itu dipeper gitu kan, 1 ya. Nanti ada syaratnya juga tuh. Istrinya pakai batu, pakai air, pakai tisu, ada syaratnya. Di sini nanti ada penjelasannya. Karena kalau kotorannya sudah melebar kemana-mana, udah nggak boleh lagi pakai tisu, harus pakai air. Ini kotorannya belum kemana-mana, betul-betul ada di ujung kemaluannya. Kalau buang air besar, betul-betul di tempat keluarnya kotoran tersebut. Ya bukan kayak orang kayak mencret itu ya, jadi kemana-mana itu. Ya, itu nggak boleh lagi kalau begitu. Ya ini, jadi benar-benar diperhatikan sampai benar-benar hilang. Lah, kan itu ada sisanya.
sisa pasti ada sisa, maksudnya kering-kering yang di ujung-ujung kemaluan misalnya, itu dimaafkan, dimaafkan. Sholat dengan begitu tetap sah sholatnya, tapi dengan syarat jangan dikenain air. Kalau dikenain air, ya ketahuan tadi istrinya pakai batu, iseng dia ambil air, dia gosok-gosok itu, ya jadi najis ya, ya si gosok-gosok, udah aja biarin begitu, ya. Ya sholat aja udah sah. Tapi kalau dia iseng gosok-gosok wudu gitu, ya itu jadi batal, jadi najis. Ya harus dibuka itu celananya jadinya, karena najis ya, paham ya? Itu namanya rukhsah, keringanan dari Allah. Ya, fa in arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Ya, kalau mau dia meringkas daripada mana yang kita pilih nih antara batu dengan air, maka air itu tetap yang paling utama. Kenapa? Karena air itu pasti menghilangkan. Karena air itu yuzilu, menghilangkan ainan najasati, ya menghilangkan najisnya benda yang najis, wa atharaha, bahkan menghilangkan ya bekasnya najis, ya. Wa syartul istinja, ya ini sekarang syaratnya istinja. Wa syartul istinja'i bil hajari, ya syarat istinja boleh dengan batu, tisu dan sebagainya. Satu, alla yajifa al kharij an najsi, ya tidak boleh kering najisnya, ya jangan sampai kering. Jadi tadi dia buang air besar, dari air enggak ada, tisu enggak ada, air dia keluar sampai 1 jam 2 jam sampai kotorannya kering, ya, ya kotorannya kering di ujung. Lah itu udah nggak boleh lagi tuh, nggak boleh lagi pakai tisu, harus pakai air begitu, ya karena udah kering, ya, syaratnya masih basah, masih anget-anget orang bilang ya. Terus yang kedua, ini syarat yang kedua, wala yang taqila an mahali khurujihi. Yang kedua, kotorannya tidak boleh pindah dari tempat keluarnya. Ya, ini syarat yang pertama, kering kotorannya, ya. Yang kedua, kotorannya tidak pindah. Kalau kemaluan berarti masih di ujung situ, belum sampai ke sini-sini melebar sampai ke bawah, ya. Masih satu lokasi, ya lokasi dan sekitarnya dikit lah. Ya karena nggak mungkin pas banget di lubang, nggak mungkin, adalah dikit-dikit ya. Ya itu. Apalagi kalau yang belum sunat, ya belum sunat susah itu, nggak bisa. Harus ini sunat, ini wajib ya. Termasuk ibadah yang seumur hidup sekali ya. Ya, karena ada orang sunat mau 2 kali. Kan ibadah ada ibadah harian, sholat 5 waktu, ibadah pekanan ya, mingguan, Jumat, ya. Terus puasa Senin Kemis. Ibadah bulanan apa ada enggak? Ada. Apa? Puasa 3 hari. 3 hari yang pertengahan bulan. Ada ibadah tahunan, yaitu sholat Id, ya, haji tahunan. Wajibnya memang wajibnya seumur hidup sekali, tapi tetap masih bisa dilaksanakan setiap tahun bisa dia. Tapi kalau sunat itu ibadah seumur hidup sekali. Ya, kalau ada yang mau kali sunat 2 kali, ya. Iya. Ini sunat 2 kali. Jadi ini adalah ibadah, khitan adalah ibadah, ya, ibadah millat abikum Ibrahim, yaitu ikut daripada ajaran Nabi Ibrahim. Jadi dulu belum disunat, Ibrahim sunat pertama kali sunat adalah Nabi Ibrahim. Kemudian nanti kita kalau dibangkitkan nanti dikatakan dalam satu hadis dalam keadaan belum sunat lagi, baliknya belum sunat lagi ya, nanti di akhirat ya. Begitu. Yang kedua, tidak boleh berpindahan mahali khurujihi. Najisnya tidak boleh pindah kemana-mana. Ya kalau udah pindah, berarti udah nggak boleh lagi. Terus yang syarat yang ketiga, wala yatra'u alaihi najsun akhar. Ya, yang ketiga tidak kena najis yang lain. Ya najisnya ada, ya 1 doang. Tidak boleh kena najis yang baru, najis yang lain. Misalnya contohnya kita mau ngambil batu, ternyata tai burung. Ya udah gosok-gosok, terlanjur gosok-gosok lah tai burung. Berarti kan udah kena najis yang lain. Ya itu syaratnya ya. Tidak kering, tidak pindah. Yang ketiga, tidak boleh ketemu najis yang lain, najis yang di luar kita. Najis tai burung misalnya, ya. Ajnabiyun, ya ajnabiyun, najis yang beda dari dia, bukan dari dia pokoknya. Kalau misalnya dia keluar lagi itu masih najis dia namanya. Misalnya dia kencing nih dilap, ternyata habis dilap keluar lagi, ya nggak apa-apa, lap lagi, ya keluar lagi, lap lagi, itu masih boleh pakai tisu terus karena najisnya dia. Ini najisnya yang tadi saya contohkan tai burung, ya sangkanya batu, pas dipegang tai burung, ya, burung onta.
Itu kayak begitu gimana? Ya kalau udah begitu ya ta'ayyana ya fa ining tafa apabila hilang, apabila tidak ada syartun syarat min dalika dari itu ta'ayyana, maka jelaslah al-ma'u istinjanya harus dengan air. Kalau tadi 3 itu tidak tercapai ya satu dia tidak kering, atau dia udah pindah kemana-mana. Yang ketiga, atau dia udah keburu kena najis yang lain, yaitu kayak tai burung tadi, maka ta'ayyana alma. Kalau udah begini dia harus wajib istinjanya dengan air, tidak boleh lagi pakai batu ya, tidak boleh pakai tisu. Kemudian wayajtanibu, dan hendaknya menjauhi wujuban secara wajib. Siapa? Qadil hajat, ya orang yang buang hajat, ya orang buang hajat ini banyak ya yang dijauhi. Ya kata Imam Azra'i itu dalam kitab Fathul Mu'in sebutkan tuh. Jadi ketika ada orang nih ya, zikir juga nggak boleh, istinja itu nggak boleh zikir ya, kecuali di hati. Ya, ketika dia mengeluarkan istinja, dia zikir itu haram hukumnya. Ya. Sama seperti orang jima, orang lagi jima, lagi enak sama istrinya, kemudian di situ dia zikir, haram. Ya. Jadi dia kalau mau zikir di hati. Istinja kalau lagi ngeluarin, lagi ngeden, kemudian dia menurut Imam Azra'i dia baca zikir subhanallah, haram tuh. Ya enggak menghormati banget itu. Pakai zikir lagi ya. Tapi kalau belum ngeden ya, belum ngeluarin, itu makruh tanzi, belum sampai haram menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau lagi ngeden berbarengan dengan ngeden kita zikir, itu haram ya, enggak boleh. Itu namanya su'ul adab namanya. Enggak punya adab, ghairu adab gitu ya, ghalil adab kata orang Yaman ya. Ghalil adab. Pertama, dia tidak boleh istiqbalul qiblati ya, al-an wa al-ka'bah, yaitu wa istidbaruha ya, wa istiqbal al-qiblati ya, yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi sahra, di lapangan. Itu begini, ketika kita buang air besar atau kecil, maka ketika buang airnya di lapangan nih, ketika buang airnya di lapangan, maka dia tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Di lapangan syaratnya ya. Di lapangan dia tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat di sini ya. Ya, secara wajib berarti haram kalau dilakukan. Lah bagaimana anggapan membelakangi atau menghadap kiblat itu? Tergantung. Misalnya dia buang air kecil, berarti yang dinamakan membelakangi atau menghadap kiblat itu kemaluannya. Jadi walaupun dia menghadap kiblat tapi agak dibelokin begini, berarti dia tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat. Biasanya buang airnya ke sana nih, kencingnya, kemudian belok sini, berarti kan dari sini oh sono nggak ke kiblat, itu bukan kiblat ya. Iya. Atau kalau misalnya buang air besar, berarti duburnya yang diukur. Kalau dia begini melok nggak menghadap. Nah beda dengan sholat. Kalau sholat manakah? Kan syarat sah sholat itu kan satu harus menghadap kiblat. Ya, syaratnya sholat harus menghadap kiblat. Di Al-Quran sebutkan fawalli wujuhakum syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Wajah di sini kata ulama maksudnya tubuh. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya tubuh, bukan wajah itu muka. Jadi wajah itu boleh kita nggak hadap kiblat. Ini dalam sholat. Kalau tadi kan dalam istinja, yang mana dianggap membelakangi atau menghadap kiblat itu dari kemaluannya. Ya kalau kemaluannya walaupun dadanya ke kiblat, tapi kemaluannya dibelokin, berarti dia tidak menghadap kiblat. Tapi kalau untuk sholat, manakah yang menghadap kiblat? Yang menghadap kiblat itu dada, bukan kepala. Jadi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah itu maksudnya di sini hadaplah tubuhmu, karena wajah itu maksudnya tubuh, seperti dalam Al-Quran ya, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap seluruhnya ya itu akan hancur kecuali wajahnya Allah. Maksudnya Allah, bukan wajah itu muka ya, setiap sesuatu akan hancur kecuali Allah gitu dah ya, berarti bukan muka. Nah termasuk dalam
salat ketika disebutkan dalam Al-Qur'an, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya yang dihadapkan tuh dada. Sehingga kalau ada orang salat ini dadanya goyang-goyang, itu salatnya batal. Kan ada orang salatnya goyang, ada banyak saya lihat, apalagi kalau dia lagi jadi imam terus lagunya macam-macam tuh, agak mendayu-dayu dia sambil dia tidak sadar itu. Ya, ini batal ini. Ya, ketika dia tidak menghadap kiblat goyang batal. Kalau kepalanya goyang nggak batal, karena di dalam sholat yang namanya menghadap kiblat itu ukurannya dada. Ukurnya dada. Ini kalau dalam ilmu balaghah ada namanya ya zikrul ba'di wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Menyebutkan lafaz wajah tapi maksudnya adalah seluruh tubuh. Ya, menyebutkan wajah tapi maksudnya seluruh tubuh. Sampai ada juga lafaz menyebutkan semuanya tapi yang dimaksud sebagian. Ya, seperti kisahnya Nabi Nuh. Kulama da'autum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, kata Nabi Nuh, ketika saya berdakwah kepada kaum saya, maka kaum saya menjadikan jari-jari mereka masuk kepada kupingnya. Kan nggak mungkin, walaupun disebutkan seluruh jarinya masuk ke kuping, yang dimaksud paling kemungkinan satu jari doang. Jadi menyebutkan keseluruhan, tapi maksudnya adalah sebagian. Ya, ini dalam ilmu balaghah namanya, ya, majaz namanya ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud sebagian? Ya, walaupun disebutkan seluruh yang dimaksud sebagian, karena tidak mungkin secara akal, tidak mungkin tangan bisa masuk semua ke kuping. Pasti yang masuk cuma telunjuk doang atau jari tengah misalnya. Berarti ini penyebutan asabi ya, jari-jari tapi maksudnya satu jari. Sama juga ketika penyebutan wajah itu maksudnya tubuh. Berarti tubuh kita menghadap Masjidil Haram. Jadi ukuran sholat itu menghadap kiblat adalah dada. Sehingga orang kalau dadanya itu goyang-goyang atau ada orang makmum batal kemudian nabrak dia sehingga akhirnya dia jadi goyang, batal ya. Sholatnya batal. Sayang dia ya. Makanya ketika ada orang lagi batal kita sholat, kita minggirin ya biar dia nggak ketabrak. Karena kalau kita tabrak goyang, batal sholat kita. Itu ukuran sholat, maka yang dianggap menghadap itu ukurannya adalah dada. Untuk masalah istinja, ya manakah yang menghadap itu? Yaitu ukurannya adalah kemaluan. Paham ya? Dan ini berlaku di lapangan atau bangunan, tapi bangunan itu tidak disiapkan untuk istinja. Ya, maka dia itu nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat, haram. Tapi kecuali di lapangan atau apa saja atau bangunan yang itu bangunannya itu ada temboknya. Temboknya bagaimana ukurannya? Ya, arah kita menghadap ke kiblatnya, misalnya kiblat sana. Ya, kita buang air di sini. Arah kiblat kita mau belakang tubuh kita, mau depan tubuh kita, syaratnya ada penutup satir, yang satirnya itu tidak boleh lebih jauh daripada 1,5 meter 3 dhira. Ya, jadi satirnya itu 1,5 meter paling jauh, deketin lebih bagus ya, sampai 1 meter di kalau atau di kemaluan kita, arah kemaluan kita atau arah pantat kita yang ke kiblat. Ya, gitu ya. Jadi deketin satir, itu harus ada satir yang mencegah langsung tembus ke kiblat, seukuran jaraknya adalah paling jauh 1,5 meter. Satu. Yang kedua, dia tingginya ya, tingginya sekitar 3/4 dhira. Ya, 1 dhira itu setengah meter, 50 cm. 3/4-nya berapa? Berarti berapa? Sekitar 35 cm. Jadi dia punya satir, ya dia kasih papan. Papannya itu kira-kira tingginya 35 cm. Kemudian jarak kita pasang papan tersebut ya kayak ini ya Pak. Apa nih? Nah, apa namanya itu? Sitra. Kayak begitulah. Ya, jarak antara kemaluan ya ke kiblat itu tidak boleh lebih daripada 1,5 meter. Ya, kalau dia pasang begitu walaupun menghadap kiblat, walaupun membelakangi kiblat, jadi dia haram lagi. Paham ya? Jadi yang haram itu kalau langsung. Ya. Maka kalau misalnya langsung itu baru haram. Tapi kalau dia pakai satir ya, pakai satir, ukurannya bagaimana? Secara tingginya 35 cm. Meter.
secara tingginya. Kemudian secara jarak pemasangan dari tubuh kita, ya, baik kemaluan maupun yang belakangnya itu, yang arah kiblat atau belakangnya kiblatnya kita, itu tidak boleh lebih jauh daripada 1,5 meter, ya. Kalau lebih dekat lebih bagus. Maka kalau kita punya satir begitu yang menutup kemaluan kita, ya, papan gitu, maka hukum menghadap kiblatnya jadi boleh. Satu. Yang kedua, ini kita buang airnya di WC. Memang ini WC, ya. Yang punya rumah ini WC. Maka menghadap membelakangi kiblat itu tidak jadi haram juga, ya. Yang haram itu menghadap atau membelakangi kiblat itu apabila, ya, apabila itu di tanah lapang, satu, tanpa satir. Yang kedua, di bangunan yang bangunan itu bukan untuk WC. Tapi kalau bangunan khusus untuk WC itu boleh menghadap atau membagi kiblat, tapi ya suul adab aja, masa nanti babnya bab adab. Ya, walaupun ini khusus WC, tetap aja kita adabnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Begitu ya. Paham ya? Ya. Kemudian itu cara untuk kita istinja, ya. Jadi biar enggak haram. Ya, tadi kalau kita istinjanya di lapangan luas, ya, atau kita istinjanya di bangunan, tapi bangunannya itu yang luas, yang itu bukan untuk WC, itu harus begitu. Tapi kalau kita nggak punya satir bagaimana? Ya udah, jangan menghadap kiblat gitu aja. Kan yang haram menghadap kiblat nggak ada satir. Kalau misalnya nggak ada satir, terus bagaimana kita istinjanya? Ya jangan menghadap kiblat, berarti menghadap sana atau menghadap sana, udah selesai. Walaupun nggak ada satir ya nggak apa-apa gitu. Ya, contohnya orang di kolam renang. Kolam renang kan kencing madep dulu mana kiblat nih gitu. Kan biasanya kencing di kolam renang kan banyak ya. Ya. Pak Taslim ada gitu. Lah, itu kan berarti kan dianggap lapangan tuh kolam renang. Lah kalau sampai dia arahnya arah kiblat, bahaya dia kencingnya. Ya, maka kalau mau kencing di kolam renang, mana kiblat nih? Ya, arah cari. Oh, ada bawah. jadinya nggak ngadep kiblat, madepnya bawah ya. Iya, begitu. Kata ulama, ya menghadap atau membelakangi kiblat itu sama aja sebetulnya. Nah, kan kiblat itu kan bumi bulat. Ya kita misalnya sholat ke sana madhab sono tuh. Itu juga ke kiblat, tapi muternya jauh. Bagaimana? Ini udah dibahas sama ulama. Jadi bolehkah kita sholat bolak-balik begitu? Nggak boleh. Harus cari kiblat yang paling dekat dengan jaraknya dia. Nggak boleh cari jarak jauh. Sini Anda kayaknya nih benar-benar tarik garis sampai kiblat nih. Berarti kan ke sana kiblat juga ya kan? Nggak boleh tetap. Ya, nggak boleh muter. Nah, kecuali dia ini di suatu daerah yang daerahnya itu memang andai kata diukur sama jaraknya antara belakang bolak-balik sama ke kiblat. Ya, ada nggak tuh ya? Cari dah tuh di mana. Ya, itu paham ya? Mungkin sampai sini aja dulu mungkin ya. Kita besok ya tanibu nadban qadil hajat al baula ya. Ya wallahu a'lam, sampai sini aja dulu. Besok kita akan membahas tentang hal-hal yang dijauhi dari istinja, tempat-tempat yang dijauhi ya. Ada hadis Nabi mengatakan ittaqu la'inaini. Takutlah kamu dengan dua laknat. Ya, dua laknat itu apa? Kata Nabi, yaitu orang ya, orang yang beristinja buang air di tempat orang jalan atau di tempat orang berteduh. Itu laknat namanya tuh. Kenapa? Kalau kita lagi tempat orang berteduh kayak halte bis, kita kencing, pagi-pagi ada orang mau naik bis, mau pesing nih, sialan banget nih. Nah, itu kan sialan tuh laknat itu. Ini siapa sih orang dia jalanan? Nah, itu sialan banget. Itu laknat. Maka kata Nabi, takutlah dengan laknat itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi apa? Bisa jadi itu nanti dimakbul, dikabul lah doanya itu. Sial kita. Atau ini yang banyak juga kita bikin acara-acara nutup jalan itu kan nggak boleh. Ada namanya bab suluh, bab bab perdamaian ya. Bab perdamaian itu bolehkah kita nutup jalan? Boleh kalau jalannya itu jalan buntu, maksudnya jalan orang-orang sekitar. Misalnya kayak klaster kan orangnya cuma berapa rumah, misalnya 20 rumah, 40 rumah. Nanti yang menutup jalan itu tinggal izin sama orang yang melewati jalan itu, boleh, selesai. Tapi kalau jalan umum boleh nggak? Itu sebetulnya haram. Haram menutup jalan yang umum. Oh, udah izin sama Pak RT. RT kan bukan punya jalan ya. Yang punya jalan umat itu. Nah, itu termasuk laknat juga. Kalau kita lagi naik motor, aduh sialan banget nih katanya. Motor jauh kan?
Oh, gitu. Itu sebenarnya nggak boleh, tapi kalau dilarang galakan dia. Oh, melarang benci sama maulid katanya. Benci sama maulid. Nah, itu termasuk tuh ya, ada babnya suluh. Bahkan nggak boleh memasang kalau bukan ada mafsadat. Tidak boleh memasang polisi tidur, nggak boleh. Kecuali di situ dikhawatirkan ada mafsadat, ada kerusakan. Misalnya di situ banyak orang lewat, kalau nggak dipasang polisi tidur itu bisa jadi orang banyak yang ketabrak. Ya. Ini orang kadang-kadang kejam juga, polisi tidur ditinggiin. Akhirnya motornya kalau lewat prak apa? Nyengser gitu. kayaknya seneng gitu kalau motor orang rusak gitu ya. Itu begini hukumnya nggak boleh. Memasang polisi tidur itu kalau tidak ada memang mafsadat yang ada yang benar nyata, yang memang di situ banyak kecelakaan sehingga harus dipasang biar orang tua hati-hati, itu main pasang-pasang aja sebenarnya nggak boleh. Itu secara hukum ya. Dan ini orang tuh kadang ya main enak banget ya, main pasang-pasang aja gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Kita tidak tahu ternyata itu perkara yang kecil ya, itu jadi bisa jadi laknat. Kan orang yang punya motor kan kesel juga. Ini siapa sih ini? Masa 1 meter polisi tidur, 1 meter polisi tidur. Ada itu ya. Polisi tidur kayak rapet gitu. Iya, gitu ya. Insyaallah ya. Itu kita akan bahas insyaallah bab berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, gimana? Iya. Tadi istinja itu yang penting dengan perkara-perkara yang bisa menghilangkan najis. Daun kering termasuk boleh. Iya, nggak apa-apa. Yang kira-kira bisa ngilangin nggak? Nyerep nggak? Ya berarti belum sempurna. Paling nggak nanti dicuci lagi kalau sampai kalau begitu. Darurat yang nggak ada masalah. Nah kan darurat daripada kita. Kalau daun kering sempurna berarti kita langsung sholat aja nggak apa-apa. Tapi kalau daun basah ya itu kan berarti kan masih lepek, belum nggak nyerap ya kan. Daun itu nggak nyerap. Jadi kita ya sekedar untuk agar kita jangan sampai nahan kencing aja berarti kan. Ya nggak ada masalah. Yang nggak dosa namanya darurat. Tapi kalau misalnya kita udah sampai tempat ya kita cuci ya, celananya yang kena juga cuci. Tapi kalau pakai daun kering aman, selesai. Karena kan syaratnya itu dengan apapun perkara yang bisa menyedot daripada sisa kotoran ya gitu. Misalnya pakai batu tapi batunya keramik ya nggak bisa. Batu keramik licin ya nggak bisa ya. Iya. Tangan tetap nggak bisa, kalau tangan harus dicuci. Yang sucinya itu di kemaluan, nanti tangannya yang cuci. Kan misalnya ternyata kan kita pakai tisu, ternyata nyerap gitu kan. Jadi tangan kita ada najisnya kan. Ya, nanti tangannya dicuci. Karena yang namanya istinja dengan air dengan batu atau dengan tisu itu hanya menghilangkan tempat kotoran yang ada di lubang kotoran tersebut. Sedangkan yang kena selain kotoran itu kayak misalnya di tangan ternyata nyerap, ada baunya ternyata misalnya. Nanti tangan kita cuci begitu. Ya. Nggak bisa tangan disucikan dengan tisu, nggak bisa, tetap harus pakai air kalau itu. Jadi ini hanya rukhsah keringanan pada tempat lubang kemaluan dan lubang dubur saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau di situ ada penghalang langsung kayak misalnya pohon, nggak ada masalah. Kan tirai itu penghalang itu nggak harus kita bawa. Penghalang itu berupa alam sekitar, misalnya kayak kita misalnya kayak kencingnya di pohon gitu kan, ada tuh orang kencing di pohon. Itu nggak masalah. Kan banyak orang-orang kita kan begitu, lagi dagang bakso. Aduh mau kencing nih, ada pohon, pada kencing di pohon biasanya kan. Entah dilap, habis itu pegang mie. Hah? Di tempat pohon berbuah. Iya, karena nanti kan buahnya jatuh ke situ. Iya. Kalau pohon umum mah nggak masalah. Sedang berbuah. Iya, sedang berbuah ya. Memang pohonnya pohon buah ya, bukan pohon biasa. Kalaupun ada pohon pinus, pohon jati itu kan nggak buat orang makan di situ. Kalau pohon pohon jambu apa gitu ya jangan ya. Nanti begitu.
Oh, itu namanya istibro. Nanti ada penjelasan. Begini. Jadi ketika kita istinja, selesai istinja itu ada namanya istibro. Istibro itu bahasa Arabnya istabro'a yastabru istibro'an. Artinya melepas daripada najis itu sampai betul-betul tuntas. Itu namanya istibro. Nah, istibro itu orang-orang dulu ya pakai dehem biar keluar semua. Satu. Yang kedua itu diurut. Jadi kalau misalnya buang air kecil ya, kalau buang air besar insya Allah dia bisa tuntas lah. Kalau buang air kecil kadang-kadang masih nyisa, maka ya ini kemaluannya diurut dari bawah nih, itu sampai keluar betul. Nanti kalau kira-kira kurang mantap dia berdiri, ya, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Kan kadang gini, kadang kebanyakan ada orang yang anyang-anyangan gitu, udah kurang lancar. Yang udah umur berapa udah punya istri biasanya kurang lancar biasanya. Kalau yang masih bujangan biasanya lancar gitu. Ya, sehingga kalau misalnya dia enggak istibro, dia tidak tuntas. Nanti yang bahayanya kalau lagi sholat, lagi sujud keluar dikit, kan batal sholatnya. Ya, makanya sebelum sampai begitu banget ya, kita pijit-pijit itu ya, diurut dari bawah kita. Ya, istinjanya pun kalau bisa duduk ya. Kan sunnah duduk. Rasulullah pernah berdiri, ya pernah berdiri, tapi ke waktu itu darurat, ya. Jadi Anas bin Malik dalam riwayat sebutkan Rasulullah pernah istinja kencing berdiri, tapi waktu itu bawahnya banyak kotoran, ya. Rasulullah khawatir bancret, itu pengajaran. Nah akhirnya dia pun berdiri, ya, itu saja sekali, yang lainnya semua jongkok. Kemudian diurut, ya setelah diurut. Ya kalau belum tuntas juga kira-kira bakalan keluar lagi, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri sampai beberapa kali. Ini namanya istibro. Nah, kalau kita punya taktiknya, kalau kita bisa pakai tisu. Ya, jadi kita ambil tisu beberapa lembar, kita tempelin, kita masukin, kemudian jalan-jalan dulu. Itu bagian istibro. Keluar WC dulu. Kemudian kira-kira beberapa menit masuk lagi baru siram. Biar tuntas. Kalau nggak tuntas, yang dikhawatirkan pas lagi sholat keluar lagi, ya. Habis itu yang terjadi apa? Sholatnya jadi nggak sah. Diterusin juga, ya batal, ya haram, dosa. Ya seperti Nabi mengatakan ada orang yang masuk yang disiksa kubur, tapi bukan karena dosa besar, tapi karena istinja ya seperti itu. Istinja nggak beres, ya. Dan itu kadang-kadang perkara itu dianggap remeh. Ada orang istinja nih, ya, kencing di kamar mandi. Biasanya kamar mandinya bukan kamar mandi yang berdiri itu, ya. Itu kan belum tuntas loh kalau bukan di kamar mandi itu. Nah, yang khawatir nanti pas sholat keluar lagi. Habis itu kadang-kadang ke WC juga, ya, lagi buang air kecil, kemudian ambil ember, tangannya dicelup di ember, dimasukin ke kemaluan, begitu lagi. Itu kan berarti najisnya kemana-mana itu. Jadi ada gayung. Tangannya dicelup di gayung, ditempelkan ke kemaluan, begitu. Itu berarti najisnya kan kemana-mana itu. Harus disiram, bukan ditempelin. Najis itu harus disiram. Gitu. Efeknya apa? Efeknya itu nanti sholatnya nggak sah. Ya, begitu. Makanya penting sekali istinja itu. Ya kalau nggak sah, ya berarti semua ibadahnya nanti jadi masalah sholatnya. Gitu. Ya. Kadang-kadang juga nggak cebok. Ya, pernah kejadian teman saya lagi beli somai, ya, orangnya bilang tadu ya, ternyata dia kencing di pohon. Kecebok. Habis itu ngelayan somai. Tuh kata teman saya, bungkus saja bang, bungkus katanya. Kita dibungkus, seorang yang nggak ada buang. Ya namanya kena tangan begitu, apalagi tukang bakso, langsung tangannya ke mie. Habis megang ituan. Kan nggak dicuci lagi. Makanya kalau beli bakso yang ada warungnya, yang ada kamar mandinya, ya biar kita mungkin insyaallah habis kencing dia cebok terus kemudian dia cuci tangan. Kalau dia pakai gerobak, gimana? Wallahu alam. Ya kecuali tukang baksonya yang sholat ya rajin ya insyaallah. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Pakai tisu. Ya karena kita belum terbiasa kali. Kalau orang luar negeri biasa gitu. Ya.
Ya. Enggak, itu perlu dilatih makanya. Kalau bukan masalah kelihatan apa enggak, yang penting rasa. Kira-kira udah habis, udah nggak ada lagi sisanya. Misalkan kita ambil tisu berapa gulungan kita ituin, masih ada, ambil lagi, masih ada sampai nggak ada, berarti udah selesai. Nggak boleh tisu basah ya? Ya tisu basah nggak boleh, harus tisu kering. Kalau tisu basah malah jadi kemana-mana. Nah ini kalau di luar negeri terjadi, karena saya pernah waktu saya mampir ke Singapura, ya itu emang nggak dikasih air, kamar mandinya nggak ada air sama sekali, jadi WC kering, ya adanya tisu. Nah kalau kita nggak terbiasa ini, nggak biasa, maksudnya kita nggak belajar ini, kita bingung dia di sini. Ya walaupun akhirnya setelah itu saya cari masjid, ya saya masuk kamar mandi siram lagi, karena kan kita ya yang namanya orang tidak terbiasa dengan tisu, kayak lengket-lengket perasaan begitu. Tapi kalau mau sholat begitu sah, ya, itu sah. Dan ini biasanya kalau di luar negeri kenapa bisa begitu? Karena biar nggak buang air juga, nggak kebanyakan buang airnya, gitu. Apalagi negara Arab ya. Berarti kalau malam-malam di Arab Saudi kan dulu biasanya orang-orang Arab itu ya zaman dulu dia punya WC itu di luar rumah. Emang WC itu bagus di luar rumah, bukan di dalam. Kalau kita kan sekarang dalam, karena WC kan tempatnya setan. Ya setan itu pisah sama kita, jangan nyampur. Kalau dalam rumah berarti kita gabung sama setan, ya. Jadi biasanya tuh ya kalau kamar mandi biasanya di dalam. Jadi orang dulu punya kamar mandi, ya, sama punya WC. Kalau WC itu di luar, kamar mandi dalam. Ya enggak sih, kalau kita mau wudu, mau mandi, kita namanya bukan WC, kita boleh baca doa, kita wudu baca doa. Kalau kita wudunya di WC kan nggak boleh, ya, nggak boleh mengucap zikir. Karena dulu WC sama kamar mandi pisah, gitu. Nah kebanyakan orang kalau dulu zaman Nabi sahabat kalau mau ke WC dia bawa ember, ya bawa ember buat ke WC gitu, ya. Itu kalau misalnya airnya sedikit, ya repot gitu kan. Akhirnya dia pakai batu, ya pakai batu aja dulu. Kenapa? Karena ya mungkin di kamar mandi airnya sedikit, ya dia nggak repot aja ambil batu aja kan gampang. Ya, nggak pakai nenteng-nenteng ember, karena kan istilahnya dulu WC agak jauh, pakai nenteng-nenteng air gitu. Akhirnya mereka kebanyakan istinjanya pakai batu gitu. Dan itu terjadi karena apa? Karena termasuk susahnya air, ya air itu terbatas. Lah orang kita ini jarang mengalami itu, jarang, sehingga akhirnya tidak biasa, ya tidak biasa menggunakan tisu atau batu atau yang lainnya. Tapi kalau di luar negeri itu udah berlaku lagi tuh seperti itu. Banyak kenapa? Mungkin takut kamar mandi jadi orang kita bahasa kita apa jember ya. Kalau misalnya pakai air kan kamar mandi airnya pasti kemana-mana begitu. Apalagi kamar mandi yang sekarang itu yang kamar umum tuh bawahnya tuh biasanya dikasih bolong ya. Bukan kamar mandi rapat. Jadi bawahnya itu ya kan pakai celah. Jadi kalau misalnya pakai air nanti nyemprot ke sebelahnya gitu, marah yang sebelahnya ya kan. Begitu ya seperti itu. Jadi kalau kita enggak ngelihat bagaimana ya enggak apa-apa. Yang penting kan dirasain ya, rasanya kita lahap sampai enggak ada udah hilang nih. Udah enggak ada kuning-kuningnya lagi. Berarti udah bersih berarti. Hah? Apanya? Kalau boleh sah, tapi nggak boleh baca bismillah dalam hati aja. Tapi begini ulama mengatakan, zikir-zikir dalam hati itu ya, zikir-zikir tertentu saja yang dapat ijazah. Kalau zikir umum dia kalau nggak diucapkan di mulut nggak dapat pahala. Sunnah kalau kita wudu kan sunnah bismillahirrahmanirrahim. Kita ngucapnya di sini. Ya, maka nggak dapat pahala zikir. Karena ini disunahkan diucapkan. Kecuali zikir-zikir tertentu memang ada zikir-zikir tertentu ijazahnya di hati, zikir qalbi namanya. Itu lain. Tapi kalau secara umum zikir itu harus diucapkan untuk biar dapat pahala. Maka bismillah ya bismillah diucapkan. Itu ya. Kamar mandi bukan WC kan? Ya berarti kamar WC itu hukumnya. Ya mau nggak mau dalam hati. Tapi yang nggak dapat pahala. Jadi gimana? Ya begitu. jadi ya apa istilahnya? Kalau bisa kamar mandinya bikin lagi satu. Biar
Iya. Kamar mandi sama WC pisah. Sekarang gabung. Ya karena sempit lahannya. Iya. Iya begitu yang kejadian. Ya apalagi zaman dulu tuh WC itu pasti di luar. Biasanya orang zaman dulu karena tanahnya masih luas. Iya. Apalagi biasanya di bawahnya ada ikan lele. Jadi helikopter begitu dia jatuh langsung dimakan itu. Ntar kalau udah panen enak tuh Pak. Lele gorengnya. Ya Allah alam. Ya. Ada lagi ya. Denpak gitu. Kayak gini lah ya. Dilurusin lah. Oh. Ya, itu beda mazhab itu. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau memang udah tahu arah kiblatnya di mana, ya, maka kita miring sedikit itu nggak sah. Karena gini, untuk orang Arab, orang-orang yang sekitar Masjidil Haram, kiblat itu harus di Ka'bah. Untuk orang sekitar Masjidil Haram, kiblat Ka'bah. Di luar kota Mekah, kiblatnya itu ke arah Masjidil Haram. Ya, di luar kota Mekah. Untuk di luar orang Mekah, ya di luar negeri, jauh dari kota Mekah, ya, jauh dari kota Mekah, maka kiblat itu arah Mekah, bukan Ka'bah ya. Kita di sini arah Mekah. Dan kalau menurut mazhab Syafi'i itu ainul qiblah, harus betul-betul nyata itu menghadap kiblat secara ilmu ya. Gitu. Tapi ada ulama ya Imam Abu Hanifah itu beda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan yang penting jihadul qiblah, jihadul Ka'bah, ya arah aja walaupun enggak tepat enggak apa-apa. Lah kalau orang yang tadi enggak apa-apa yang penting hati, dia pakai mazhab Hanafi enggak apa-apa sah. Kalau dia pakai mazhab Hanafi sah, tapi dia nanti harus wudunya sesuai dengan mazhab Hanafi. Karena kan sholatnya pakai mazhab Hanafi. Ya, dia pakai aturan bahwa kiblat itu tidak harus tepat. Yang penting arah-arah aja udah cukup. Maka harus aturannya mazhab Hanafi satu paket. Maka seperti batalnya kalau dia berdarah habis wudu batal, berdarah batal wudu. Jadi dalam mazhab Hanafi kalau habis wudu bekam, habis wudu berdarah itu membatalkan wudu. Habis wudu makan daging onta batal. Jadi dia kalau habis wudu jangan sampai berdarah. Nah, boleh tuh sholatnya begitu tadi. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i ya nggak boleh. Ya, tapi kita kan agak susah kalau masalah kiblat itu. Kita di rumah emang kita ukur. Kadang-kadang kan beda-beda nih. Sholat Zuhurnya begini, sholat asar agak miring dikit, sholat maghrib, ya kan? Benar nggak? Ya, kita kalau di rumah itu lagi sholat sunnah itu, ya, entar kan misalnya pas lagi qobliyah maghrib nih sebelum ke masjid, harus sajadah itu kan agak kemana-mana itu. Kalau ini kan emang udah fix ya, udah emang nggak bisa geser. Kalau di rumah geser, maka di rumah itu ya yang enak yang mazhab Hanafi, geser-geser dikit nggak apa-apa, yang penting arah. Kalau enggak gimana? Kita harus bikin garis di rumah. Ini kiblat gitu kan, ya kan? Harus diukur kemudian. Jadi kita pakai mazhab Hanafi. Memang mazhab Hanafi termasuk mazhab yang paling mudah untuk diamalkan. Ya karena kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, kita sebelum sholat harus ijtihad dulu. Ya menentukan dulu nih kiblat mana nih, jangan sampai salah. Ya, baik itu harus pakai kompas kompas kiblat. Ada itu ya. Kalau main sholat aja nanti, oh beda nih, yang enggak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi tadi boleh. Jadi waktu qobliyah zuhur agak kesini, sama pas qobliyah asar agak kesini, pas maghrib kesini lagi, miringnya beda-beda, itu sah. Jadi kereta itu naik dia itu. Jadi sholat kan jalan di atas kereta tuh. Dia pakai itu. Kompas. Kalau belum pas dia belum sholat. Pas kereta. Berarti dia setengah Syafi'i. Setengah mazhab Syafi'i. Iya, enggak apa-apa, bagus tadi. Ya karena dalam perjalanan juga agak ngukurnya agak susah. Pakai kompas kan biar enakan gitu ya. Dan kita nebak-nebak mana nih arahnya, gitu kan susah. Ya pakai kompas. Kalau di rumah kan kita tahu arah kiblat. Tapi pasnya enggak tahu, tapi arahnya tahu. Ya udah kita pakai mazhab Hanafi. Kalau ini udah ada itunya. Apanya? Udah ada arah kiblat. Di mana? Iya bisa. Dan itu kalau kita lagi sholat, toto kiblat berubah.
langsung geser kita. Ya iya, ngikutin kiblat. Saya lagi sholat zuhur, Allahu Akbar, terus kapal agak miring, berarti kan arah kiblatnya berubah kan? Kalau kita biar nggak batal langsung menghadap boleh, tapi langsung buru-buru menghadap kiblat. Ini kita lagi ke sana nih misalnya kiblat, atau di arahnya dirubah karena kapal miring kan? Ya kita langsung ngikut miring. Sholatnya sah, asal kita begitu kita berubah langsung rubah arahnya. Ya Nabi juga kan pernah sholat kiblatan kan begitu. Lagi sholat terus kiblat berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang enggak dibatalin sholatnya, tinggal pindah kiblatnya. Makanya kan masjidnya namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat kan ada ya di Madinah itu. Seperti itu boleh. Itu ada penjelasannya seperti itu. Kalau di kapal ya sholat tiba-tiba kapal berubah sehingga kiblatnya di situ kan ada arahnya berubah, yaitu kita langsung ikut berubah. Kalau kita tetap di situ ya dalam jangka waktu yang lumayan lama secara ukuran kebiasaan dianggap udah lama ya, kita tidak langsung buru-buru pindah, maka sholatnya batal gitu ya. Allah alam. Ya tetap harus menghadap, ngikutin arah kiblat harus. Untuk sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah tidak. Tapi kalau sholat wajib harus. Jadi Rasulullah tidak pernah sholat wajib kecuali beliau akan turun dari tunggangannya dan beliau akan menghadap kiblat. Jadi Rasulullah tuh kalau dalam perjalanan itu dicontohkan, kalau untuk sholat wajib Rasulullah akan menghadap kiblat. Tapi kalau untuk sholat sunnah enggak. Mengikuti arah kendaraan. Tuh pengganti daripada kiblat itu arah kendaraan. Kecuali yang boleh tidak menghadap kiblat itu sholat syiddatul khauf namanya. Sholat syiddatul khauf dalam banget ketakutan. Ya, banget ketakutan kita lagi sholat menghadap kiblat. Tahu-tahu ini rubuh ini. Kalau kita nggak buru-buru bisa ketibanan kan? Akhirnya kita sholatnya ngacir, ke sana. Terus baru menghadap kiblat lagi itu tadi boleh. Boleh kan misalnya kita lagi sholat nih menghadap kiblat ya tiba-tiba gempa itu udah mulai jatuh itu bangunan itu jangan dibatalkan kalau bisa jangan dibatalkan. Bagaimana ini nama sholat syiddatul khauf banget ketakutan maka kita lari kan berarti kan kita nggak menghadap kiblat. Habis itu udah sampai luar ya sholat lagi terusin aja menghadap kiblat. Atau dalam perang berkecamuk udah waktunya sholat dan ini perangnya di perkiraan berhentinya lama nih sehingga kalau kita tunda nanti nggak sholat udah sholat sambil perang ya dengan isyarat lah kalau begitu. Kenapa? Karena udah saking berkecamuknya itu namanya sholat syiddatul khauf ya. Sholat yang seperti itu udah nggak apa-apa nggak menghadap kiblat. Kenapa? Karena sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi intinya jangan sampai meninggalkan sholat walaupun tadi dalam syiddatul khauf. Ya kan dari gempa bumi tadi rubuh atap masjid rubuh ya lari dia tapi sholatnya jangan batalin kalau bisa. Kalau terpaksa batal ya nggak apa-apa juga. Bahkan ada hadis kita sholat ada ular ya dia mau nyata kita matiin dia kita tetap sholat itu termasuk boleh maksudnya uzur. Ada ular kita ketok dia kabur ya terusin sholatnya jangan dibatalkan. Kalau memungkinkan atau ada anak lewat kita lagi sholat kita cegah kan itu nggak batal terusin sholatnya ya. Jadi intinya sholat itu tidak boleh dibatalkan ya. Kalaupun terpaksa ya kalau nggak ada uzur kalaupun terpaksa karena memang tidak memungkinkan untuk diteruskan ya nggak ada masalah tidak dosa. Tapi kalau dia main batalin aja sholat wajib itu haram hukumnya. Yang boleh dibatalkan itu hanya sholat sunnah. Sama seperti puasa sunnah itu kita lagi puasa atau pengen makan ya makan aja nggak dosa. Tapi kalau sholat wajib puasa wajib kalau nggak ada uzur ya haram. Sama sholat wajib juga begitu kalau nggak ada uzur main batalin aja tuh hukumnya dosa besar ya. Dalilnya apa? Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan daripada amal-amal kalian. Jadi udah dilaksanakan ya harus dikerjakan tuntas. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh, cuman kalau main batal-batalin aja itu makruh ya. Tidak haram tapi makruh ya. Wallahu alam. Cukup ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.